Wa idza qila al-ajazu mustahilun alaihi ta'ala kanal makna annal ajaza la yasdukul aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Maka apabila ditanyakan bermula ajaz adalah mustahil atas Allah Ta'ala, maka adalah makna sesungguhnya ajaz tidak membenarkan oleh akal dengan terjadinya bagi Allah Ta'ala dan wujudnya. Wa kaza yuqalu fi baqil mustahilati, dan seperti ini dikatakan pada mustahil-mustahil yang lainnya atau pada sisa-sisa beberapa mustahil. Bila mana ditanya orang, ajaz mustahil atas Allah, gitu jawabannya. Lalu apa maknanya? Maknanya tidak diterima oleh akal terjadinya ajaz atau lemah dan wujudnya ajaz atau lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dibenarkan oleh akal terjadinya ajaz bagi Allah, juga tak dibenarkan akal adanya sifat ajaz bagi Allah, karena Allah itu Maha Kuasa, kebalikan daripada ajazun. Karena itulah ajazun ini sifat hamba, mustahil bagi Allah, wajib bagi hamba, dan mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu Maha Kuasa, kalaupun ada pengecualian yang lain. Paham? Ajaz. Belum. Ajaz itu apa? Lemah. Lemah. Mustahil bagi Allah lemah. Ajaz. Jadi kalau mustahil kan pasti tidak ada. Tidak ada. Nah, pasti tidak terjadi bagi Allah sifat ajaz atau lemah. Pasti tidak ada dalam diri Allah sifat ajaz. Lalu kalau pasti tidak terjadi bagi Allah sifat yang lemah, maka sama kita pastilah terjadi sifat yang lemah. Pastilah jatuh kepada kita sifat yang lemah. Jadi dalam kehidupan ajaz itu ikhtibarnya kemana lagi? Contohnya kita ini kan makhluk gitu. Kayak mana lah contohnya gitu, biar kita menyadari itu. Nah, gitulah sebagai contoh. Disinilah pentingnya sebenarnya penghayatan tadi. Dalam hadis Rasulullah dalam Ta'alim pun, kitab yang kecil, tertulis sabda beliau, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Artinya ia mengenal dirinya bahwa dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dengan pertolongan Allah, maka ia kenal dan tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Jadi kenalilah diri kita seperti lemah, fakir, bisa dipaksa. Sadar kita Allah adalah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Berarti di kehidupan ini menjalannya aja lain ceritanya. Baik, pastilah. Pangkat kita kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak pernah
terlepas satu detik pun dari pertolongan Allah untuk terjauhnya dari maksiat dan bisanya terlaksana ketaatan. Bergeraknya kita karena digerakkan oleh Allah. Bisanya Ustadz berangkat ke sini karena digerakkan oleh Allah, karena pertolongan Allah. Bisanya Ustadz jauh dari maksiat karena pertolongan Allah. Bisanya Ustadz belajar tauhid karena pertolongan Allah. Semua tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Kita ini adalah karohah yang dipaksa oleh Allah, ajas yang lemah. Jadi sebenarnya yang membuat, yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas, yang membuat kita berusaha itu bukan diri kita ya? Bukan. Artinya itu bukan kemampuan kita lah gitu bahasanya gitu. Iya. Ikhtiar atau usaha itu hanya sebatas ucapan. Pada dasarnya ikhtiar itu, usaha itu adalah kudrat Allah atau bekas kudrat dan kehendak oleh Allah. Allah yang memberikan usaha dan Allah lah yang memberikan hasil pada usaha tersebut. Allah lah yang menggerakkan hati untuk menerima kita dalam bekerja pada tempat usaha tersebut, dan Allah lah yang membukakan, yang membukakan hati seorang untuk lulusnya kita jadi PNS. Semuanya dari Allah. Jadi kenapa ada dibilang orang ada rezeki yang datang karena usaha kita gitu? Itu salah lah, itu persepsi itu ya. Itu hanya sekedar bahasa saja. Artinya di situ ada bahasa syariatnya, ada juga bahasa hakikatnya. Pada syariatnya kitalah yang menjemput. Nah, Itu syariatnya saja. Semua yang bermain itu adalah kudrat Allah. Kalau misalnya ada rezeki yang diusahakan baru hasil, berarti usaha atau syariat ini memberi bekas. Datang rezeki karena kita usahakan, berarti usaha ini kan memberi bekas. Kalau sudah memberi bekas, maka terjadilah kudrotani, dua kudrot. Kudrot usaha kita dan kudrat Allah. Ini bahaya sekali, bisa menjadi syirik ya. itu yang bisa menggeser itu tadi ya, membuat jadi syirik. Jadi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang tak diampuni oleh Allah kan, kecuali kita taubat. Tapi kalau sekedar kita berusaha aja gitu kan, tapi yakin bahwa kita itu memang itu kehendak Allah semua, nggak jadi masalah. Kita coba, aku cobalah usaha aja gitu, jalanilah buat seperti ini gitu. Iya, kita sebegini dia modelnya. Kita harus betul-betul menghayati bahwasanya ini kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah lah yang menggerakkan. Jangan hilang kesadaran bahwa di situ kita tidak ada. Disitulah pentingnya musyahadah itu. Musyahadah pada semuanya adalah kudrat Allah. Allah yang bermain. Sadar dan tahu kita. Kita baru membuka usaha, ya Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang melangkahkan kaki kita. Allah lah yang menggerakkan tangan kita. Allah yang membuka pemikiran kita. Semua Allah. Memang dalam keseharian tidak seperti ini dalam ucapan. Kita bilang usahalah supaya ada hasil, kan begitu. Usahalah biar punya duit, kan begitu bahasanya. Cuman jangan bergeser di dalam hati itu ya, Kiai. Jangan. Banyak para ulama-ulama yang tak berusaha orang tuh. Iya kan, kalau itulah menjadi pedoman tadi ya kan. Menjadi pedoman. Iya. Ternyata tidak. Banyak juga orang yang usaha siang malam jungkir balik, boleh katakan. Iya.
tak berhasil-hasil, tak dapat apa-apa. Tetap saja fakir, tetap saja melarat. Itu yang pernah saya dengar Kiai ceramah Kiai. Kalau orang kaya itu apa? Perhitungannya banyak di akhirat itu. Malah orang fakir yang perhitungannya sedikit. Ya udah pastilah pula. Kalau banyakkan hartanya tentu banyak yang dihitung. Jangankan di akhirat. Di dunia saja pun kalau banyak hartanya banyak yang dihitung tuh. Banyak sawitnya banyak yang ditimbang. Jadi ngapain awak mati-matian cari harta kan itu. Kalau tadi lama perhitungannya. Nah itu cuman itu. Beginilah. Memang begitulah Ustaz. Nah. Dalam kehidupan ini banyak kan manusia itu mengandalkan hawa nafsunya, atau memang tahu dia tapi tidak bisa mengamalkan. Disinilah pentingnya juga doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Gitu. Itu doanya. Ja'far As-Shadiq dia bertanya kepada kawan-kawannya Arif Billah, sangat banyak jumlahnya, lupa saya, mungkin di satu waktu kita sempurnakan ceritanya ini kan. Ini hanya sekilas saja dan ini sepotong saja. Di antara pertanyaan beliau kepada para sahabatnya, apa itu had akal? Artinya apa itu batasan akal? Maka Arif Billah tidak ada yang menjawab. Padahal ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang mantap dalam ilmu tauhidnya, ibadahnya, ada yang jawab. Lalu beliau karena nggak ada yang jawab, dia seorang Arif Billah. Pada malam harinya bertemu dengan Rasulullah. Dialog apa yang kau pikirkan? Maka beliau bertanya seperti itu tadi, diantaranya nggak ada yang jawab. Tanya apa yang kau tanyakan, kata Rasulullah. Maka beliau menanyakan di antara pertanyaan tadi, sampai di mana batasan akal atau apa itu had akal. Maka Rasulullah menjawab, had akal itu adalah tidak memikirkan dunia dan tidak memikirkan zat Allah. Itulah batasan akal. Jadi kalau saya pikir-pikir setelah saya baca itu, terpukul dalam batin saya, ya Allah, akal jangan gunakan untuk memikirkan dunia, karena dunia sudah pasti dijamin oleh Allah. Kenapa lagi kita gunakan akal kita memikirkan dunia? Dan jangan gunakan memikirkan zat Allah, karena zat Allah itu tidak akan bisa dikenal. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkar. Batin saya pada saya itu gak boleh akal ini gunakan untuk dunia. Dunia sudah jamin oleh Allah, ngapain mikirin dunia? Makanya susah sendiri awak gara-gara mikirin dunia, padahal pikirin pun bukan tambah banyak datangnya. Capek awak, sakit. Bikin susah doang. Susah. Oh itu ya, batasan akal itu ya Kiai ya. Berarti jalani aja lah gitu ya kan? Iya. Jalan aja. Ini sayang akalnya digunakan siang malam mikirin dunia ya. Iya. Masa depan katanya. Iya, masa depan. Nah itu yang jadi pertanyaan nih, masa depan. Masa depan itu akhirat. Iya. Kalau masa depan dunia kan di belakang sih. Iya. Akhirat Di depan. di depan. Kok bilangnya masa depan, tapi sekarang di dunia dia. Iya. Ya akhirat kan depan. Iya. Seharusnya kalau mikirin masa depan ya akhirat pikirkan. Dunia sekarang lagi berada, lalu bagaimana? Iya jalani.
dunia jalani, pikirkan masa depan, itu akhirat. Cuman ada bahasa Ki, yang saya pun sendiri kurang setuju karena kan agak-agak mirip. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dia mungkin salah nafsirkan, saya pun kurang tahu. Peganglah duniamu di tanganmu katanya. Dan akhirat di apa ya? Di hatimu gitu lah kan. Nah, jadi ditafsirkan dia bahwa kita itu ya harus kaya gitu, boleh kaya gitu. Ditafsirkan, apakah itu penafsirannya atau gimana maksudnya? Saya terus terang saja nggak membaca, asal itu nggak bisa kita tafsirkan begitu saja tanpa kita baca awal usul judulnya apa pembahasan beliau. Oh, gitu ya. Karena kita tahu Nabi apa Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir Jilani itu orang yang sangat-sangat zuhud, luar biasa kezuhudannya. Dipeganglah duniamu, entah apa maksudnya Allah alam, saya tidak bisa menafsirkan, terus terang aja apa yang dimaksud beliau itu. Oh gitu. Tapi yang jelas kalau masalah hati, memang hati cuma satu. Iya. Artinya apa? Jangan masukkan dunia ke dalam hati. Hati satu, artinya witir, Allah pun witir. Artinya hati bukan tempatnya dunia. Kalau kita masukkan dunia ke dalam hati, maka bercampurlah dengan Allah. Itu nggak bisa dicampur aduk. Cukuplah Allah dalam hati, nggak masuk dunia. Berarti ruangan hati cuma satu. Ibarat pintu cuma satu lah. Iya, untuk Allah. Untuk Allah. Makanya satu hati. Iya ya. Oh gitu.